Sehingga kita lihat ya, Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Nah, salah satu guru kita. Kenapa? Karena kita belajar pada Abuya Al-Habib Zain, Abuya Maliki ya, Abuya Habib Hasan. Guru mereka Habib Qadir bin Ahmad, Habib Matur Syur Haddad, Habib Bakar Atos Habsi. Guru mereka Habib Umar bin Semit. Habib Umar bin Semit gurunya Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Ubaidillah bin Muhsin As-Saggaf, Habib Ali Al-Habsi, Habib Ahmad bin Hasan Atos. Gurunya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Gurunya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Simin Tohir. Gurunya adalah Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Nah, jadi sanad kita ke sana. Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid ini, dia termasuk seseorang yang begitu menonjol sifat rahmatnya. Sampai-sampai sifat rahmatnya itu bukan cuma kepada manusia, tapi kepada hewan. Di mana diceritakan beliau itu pernah suatu waktu melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dari Tarim ke Mukalla, sekitar 800 kilo ya. 800. 8 jam lah gitu. 8 jam sekarang, padahal dia meninggalnya 100 tahun yang lalu, 170 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan, kalau sekarang 8 jam pakai mobil, dulu mungkin pakai kuda dan sebagainya. Sesampainya di sana, tujuannya itu adalah untuk bersilaturahmi. Bawalah dia itu hadiah, makanan dan sebagainya. Sesampainya di sana ternyata di dalam bungkus makanan itu ada 1 ekor semut. 1 ekor semut. Sehingga apa katanya dia? Ya Allah, aku pisahkan seekor semut dari keluarganya di Tarim sana. Sehingga di saat itu juga dia langsung kembali ke Tarim hanya untuk mengembalikan 1 ekor semut itu. Coba lihat. Dialah yang setiap malam selalu mengevaluasi amaliyahnya setiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali. Apakah dia itu merasa melakukan kesalahan kepada orang lain? Kalau dia pada waktu itu mengingat ada kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, dia langsung pergi ke rumah orang itu saat itu juga dan dia minta maaf. Tapi kalau dia itu tidak mendapatkan atau tidak mengingat bahwasanya ada yang dia melakukan kesalahan pada orang lain, ucapan maupun tindakan, di saat itulah kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saksikan kalau seumpama ada kaum muslimin yang berbuat salah kepadaku, maka dari sekarang aku sudah maafkan dia dan tidak akan aku tuntut dia, dan di dunia enggak di akhirat nanti. Setelah itu apa yang dilakukannya? Dia pergi ke istrinya setiap malam. Lalu dia berkata kepada istrinya, istriku, kalau seumpama ada di antara hak-hakmu yang belum aku laksanakan, tolong maafkan suamimu ini. Coba lihat. Nah, dialah yang pantas untuk mendapatkan karomah. Di dunia diberikan karomah. Sebelum di akhirat nanti, apa karomahnya? Ketika beliau melaksanakan ibadah haji bersama penduduk Yaman, maka di saat beliau itu berziarah ke datuknya Nabi Muhammad SAW, maka ternyata yang menjaga makam Nabi SAW itu berteriak dan mengumumkan, hal fikum Hamid bin Umar Al-bin Hamid? Hal fikum Hamid bin Umar Al-bin Hamid? Ketika dipanggil, dia berada di belakang, bukan berada di depan, karena memang badannya itu nggak besar. Biasanya kalau yang paling besar itu yang paling di depan, yang paling bisa mencium Hajar Aswad, yang paling besar badannya. Dia enggak, kecil. Tapi masalahnya di depan Allah, di sisi Allah tidak melihat kebesaran badannya. Tidak, tapi dilihatnya itu adalah amalnya dan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila samikum walakin yanzurullah ila qulubikum wa amalikum. Itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Enggak bakal dilihat badannya atau bentuknya, tidak. Subhanallah, akhirnya dia angkat tangannya, galak aku, kemarilah, datumu ingin menemuimu. Subhanallah, dia mendekat, begitu mendekat ke kuburannya Nabi SAW, tangannya Nabi dikeluarkan untuk diciumnya. Ini beliau makhtub, beliau diminta oleh Nabi SAW. Beda dengan yang terjadi pada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai yang hampir mirip ceritanya. Ketika Sayyidina Ahmad Rifai datang berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW, diiringi oleh 60.000 pecintanya yang datang dari kota Baghdad, maka di saat itulah beliau itu melantunkan sebuah syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati fal'an faqad
atat naubatul asbah fal'an naubatul asbahi qad hadrat famdud yadaika kai tahdha bihi syafati. Ketika aku jauh ya Rasulullah, aku perintahkan ruhku untuk datang ke tempat ini dan mencium pusaramu. Dan sekarang aku sendiri yang datang. Maka keluarkanlah tanganmu yang mulia untuk supaya dua mulut ini bisa mendapatkan kemuliaan dengan mencium kedua tanganmu. Subhanallah, setelah beliau ucapkan syair itu langsung keluar tangannya Nabi SAW. Disaksikan oleh seluruh orang. Tapi dia minta kepada Nabi Muhammad. Tapi ini Nabi Muhammad yang minta kepada cucunya Habib Hamid supaya dia itu mencium tangannya. Nah ini beda antara makhtub dengan khatib. Tentunya yang makhtub itu lebih mulia daripada yang khatib. Nah, ini salah satu contoh, lihat bagaimana Allah memuliakan. Yang semacam ini bisa kita dapatkan? Bisa, tapi harus kita berjuang. Nggak ada sesuatu